Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sekarang kita akan belajar numerasi matematika kelas 5. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan mengeksplorasi penyajian data yang berkaitan dengan diri siswa dan membandingkan dengan data diri lingkungan sekitar dalam bentuk tabel, diagram batang atau diagram garis. Siswa dapat mengenal lingkungan sosial di sekitarnya. Perhatikan persegi panjang berikut. Tanpa melakukan pengukuran, jika panjang persegi panjang yang pertama adalah 20 cm, berapa kira-kira panjang persegi panjang yang kedua? Yuk, kita menemukan konsep matematika. Balai desa merupakan salah satu fasilitas umum. Di balai desa, warga biasa berkumpul untuk beberapa kegiatan, misalnya rapat dan peringatan hari-hari besar. Hari ini, Doni menemani ibunya pergi ke balai desa. Sambil menunggu ibunya, Doni melihat-lihat sekeliling. Pandangannya lalu tertuju pada data penduduk Desa Makmur Jaya. Apa yang dimaksud dengan data? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data berarti keterangan yang benar dan nyata. Data pekerjaan penduduk di Desa Makmur Jaya disajikan dalam bentuk tabel. Tabel merupakan salah satu bentuk penyajian data yang mudah untuk dibaca dan dipahami. Contohnya, dengan melihat data pada tabel, Doni dapat mengetahui bahwa pekerjaan penduduk Desa Makmur Jaya paling banyak adalah petani. Ada beberapa informasi yang dapat kita peroleh dari tabel, misalnya antara lain adalah sebagai berikut. Pekerjaan penduduk Desa Makmur Jaya paling sedikit adalah PNS. Selisih banyaknya penduduk yang berprofesi sebagai pedagang dan PNS adalah 700 orang. Ternyata belajar penyajian data sangat bermanfaat ya. Hari ini kalian juga akan belajar tentang menyajikan data dengan menggunakan tabel. Jadi ayo bersemangat untuk kegiatan hari ini. Sekarang yuk kita bereksplorasi matematika. Apa pekerjaan orang tua atau walimu? Kegiatan apa saja yang mereka lakukan terkait pekerjaannya? Tuliskan jawabanmu ya. Ayo mengumpulkan informasi tentang pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar tempat tinggal kalian. Kalian bisa bertanya kepada orang tua atau wali untuk membantu mengumpulkan informasi, kemudian salin dan lengkapi tabel berikut berdasarkan informasi yang kalian peroleh di buku kerja. Kalian dapat menambah baris pada tabel sesuai kebutuhan kalian. Berdasarkan data yang sudah kamu kumpulkan pada kegiatan nomor 2, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Jenis pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggalmu? Kemudian, jenis pekerjaan apa yang paling sedikit dilakukan oleh orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggalmu? Dan dari beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar tempat tinggalmu, adakah jenis pekerjaan yang ingin kamu tekuni pada masa mendatang? Jika ada, sebutkan. Sementara jika tidak ada, pekerjaan apa yang kira-kira ingin kamu tekuni pada masa mendatang? Yuk kita menemukan konsep matematika lagi. Sekarang membaca diagram batang. Rian tinggal di pedesaan. Di sekitar tempat tinggalnya masih banyak terdapat persawahan. Hari ini, Rian pergi ke sawah dengan kedua orang tuanya sambil mengerjakan tugas dari gurunya. Rian mendapat tugas untuk mendata jenis
dan banyaknya hewan yang dapat ia temukan di lingkungan persawahan. Berikut adalah data yang diperoleh Ryan. Bagaimana jika data tersebut disajikan dalam bentuk diagram batang? Apa itu diagram batang? Diagram batang merupakan suatu diagram yang dibuat dengan menggunakan beberapa persegi panjang. Panjang dari persegi panjang ini mewakili banyaknya data. Berikut adalah langkah-langkah membuat diagram batang. Langkah yang pertama, buatlah garis tegak dan mendatar. Garis mendatar mewakili nama hewan, sedangkan garis tegak mewakili banyaknya hewan. Langkah kedua, tuliskan semua nama hewan pada garis mendatar. Kemudian, langkah ketiga, buatlah persegi panjang untuk setiap jenis hewan, sesuaikan tinggi persegi panjang dengan banyaknya hewan. Misalnya, ada 5 ekor katak, maka tinggi persegi panjang yang mewakili katak harus tepat di angka 5. Kemudian langkah keempat, buatlah persegi panjang untuk semua hewan. Oleh karena ada 3 jenis hewan, berarti kalian perlu membuat 3 buah persegi panjang. Langkah kelima, tuliskan judul diagram batangmu. Diagram batang siap digunakan. Salah satu keuntungan menyajikan data dengan diagram batang adalah kita dapat menentukan data yang paling banyak atau paling sedikit dengan melihat tinggi persegi panjangnya. Dari contoh di atas, persegi panjang yang paling tinggi menunjukkan banyaknya bangau. Ini berarti bangau merupakan hewan yang paling banyak ditemui Ryan di sawah. Masih bereksplorasi matematika. Bu Asri adalah seorang petugas puskesmas sumber waras. Bu Asri sering melakukan penyuluhan kepada warga tentang pentingnya menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan, dan pemberantasan sarang nyamuk. Pemberantasan sarang nyamuk paling penting dilakukan untuk memutus siklus hidup nyamuk dan mengurangi resiko penyebaran penyakit demam berdarah dengue atau DBD yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Gambar berikut menunjukkan siklus hidup nyamuk. Dari gambar siklus hidup nyamuk di atas, apakah kamu setuju dengan pernyataan berikut? Sebagian besar siklus hidup nyamuk membutuhkan air. Berikutnya, fase nyamuk setelah menjadi jentik adalah menjadi nyamuk dewasa. Berikutnya, puskesmas adalah fasilitas publik yang melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Data berikut menunjukkan data pasien penderita DBD di puskesmas sumber waras selama 4 bulan pertama pada tahun 2020. Diagram batang berikut dibuat berdasarkan data pasien DBD di puskesmas sumber waras. Salin dan lengkapi diagram batang tersebut di buku kerja ya. Berikutnya, berdasarkan pada soal nomor 2, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pada bulan apa pasien DBD mencapai angka tertinggi? Pada bulan apa pasien DBD mencapai angka terendah? Dan pada bulan apa terjadi penurunan banyaknya pasien DBD? Kemudian,
Berapa selisih pasien DBD pada bulan Januari dan bulan April? Konsep matematika yang berikutnya adalah Pak Ali adalah petani sayur-sayuran. Beliau menanam beberapa jenis sayuran. Suatu pagi, Pak Ali memanen wortel, tomat, dan kangkung. Data berikut menunjukkan hasil panen Pak Ali. Berdasarkan data di atas, banyaknya panen tomat Pak Ali adalah 10 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 25 kg. Satu gambar tomat utuh mewakili 10 kg tomat. Jika gambar hanya berupa setengah tomat, maka gambar tersebut mewakili setengah dari 10 kg, yaitu 5 kg. Cara menyajikan data dengan menggunakan gambar yang mewakili suatu nilai tertentu seperti contoh di atas disebut piktogram. Piktogram boleh juga diartikan sebagai diagram gambar. Menurut kalian, apakah keuntungan menyajikan data dengan piktogram? Iya, data menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Berdasarkan piktogram tersebut, apakah benar jika banyaknya panen kangkung Pak Ali adalah 30 ikat? Masih bereksplorasi matematika. Pernahkah kalian berjemur di bawah sinar matahari? Apa manfaat sinar matahari yang kalian ketahui? Jelaskan jawabanmu. Rumah sakit adalah salah satu fasilitas publik yang memerlukan banyak listrik untuk operasional rumah sakit. Rumah sakit sehat Husada menggunakan panel surya untuk menunjang kebutuhan listrik di rumah sakit tersebut. Berikut ini adalah gambar panel surya. Rumah sakit sehat Husada memiliki 10 buah panel surya. Jika satu buah panel surya dapat menghasilkan energi sebesar 10 watt peak, berapa total energi yang dihasilkan oleh panel surya di rumah sakit tersebut? Total energi yang dihasilkan adalah 10 kali titik-titik watt peak. Berikut ini adalah data pasien rawat inap di Rumah Sakit Sehat Husada selama periode bulan April sampai Juli 2020 berdasarkan jenis kelaminnya. Diagram batang berikut dibuat dari data pasien di Rumah Sakit Husada. Berdasarkan data pada soal nomor 3, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Selama periode April sampai Juli 2020, pasien perempuan selalu lebih banyak daripada pasien laki-laki setiap bulannya. Pasien rawat inap perempuan paling banyak terjadi pada bulan Juni 2020. Ayo menyimak, kali ini adalah membuat diagram garis. Kalian sudah belajar tentang cara menyajikan data, antara lain adalah tabel, diagram batang, dan piktogram. Kali ini kita akan belajar membuat diagram garis. Data berikut adalah penambahan pasien positif COVID-19 di suatu daerah selama akhir pekan. Bagaimana jika data tersebut disajikan dalam bentuk diagram garis? Langkah-langkah membuat diagram garis. Langkah yang pertama, buatlah garis tegak dan mendatar. Garis mendatar mewakili hari, garis tegak mewakili banyaknya penambahan pasien COVID-19.
Kemudian langkah yang kedua, tuliskan semua nama hari pada garis mendatar. Jumat, Sabtu, Minggu, dan seterusnya. Langkah berikutnya, diketahui pada hari Jumat banyaknya penambahan pasien COVID adalah 10. Buatlah titik di atas tulisan Jumat dan sejajar dengan angka 10. Buatlah titik di atas tulisan Sabtu dan sejajar dengan angka 5. Mengapa 5? Penambahan pasien COVID pada hari Sabtu adalah 5. Lakukan hal yang sama untuk hari Minggu. Kemudian hubungkan titik-titik yang telah kamu buat dengan garis lurus, lalu beri judul diagram yang kamu buat. Diagram garismu siap digunakan. Diagram garis cocok digunakan untuk menyajikan data tentang perubahan dari waktu ke waktu. Seperti contoh di atas, diagram garis digunakan untuk melihat perubahan penambahan pasien COVID-19 dari hari ke hari. Yuk, kita bereksplorasi matematika lagi. Posyandu adalah salah satu pelayanan publik dalam bidang kesehatan. Biasanya posyandu memberikan layanan kesehatan untuk para balita. Aktivitas pelayanan yang diberikan di posyandu antara lain penimbangan berat badan balita secara rutin dan pemberian imunisasi. Adila tepat berumur 1 tahun pada bulan Juni 2020 dan memiliki berat badan 9 kg. Berikut adalah data berat badan yang diambil dari Kartu Menuju Sehat atau KMS Adila selama bulan Januari sampai bulan Juni 2020. Diagram berikut dibuat berdasarkan data berat badan Adila. Salin diagram tersebut, kemudian hubungkan titik-titiknya sehingga kalian memiliki diagram garis yang lengkap. Berdasarkan data pada soal nomor 2, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Selama bulan Januari sampai Juni 2020, berat badan Adila tidak pernah turun. Berikutnya, dari bulan Maret ke bulan April, berat badan Adila naik 1 kg. Berat badan Adila tidak naik atau turun pada bulan Maret jika dibandingkan berat badan bulan pada Februari. Dan selama periode Januari-Juli 2020, berat badan tertinggi Adila terjadi pada bulan Juni. Untuk memantapkan pemahaman kalian, yuk kita kerjakan latihan-latihan soal berikut. Kerjakan di buku tugas kalian, kemudian upload di Google Classroom. Nomor 1, Rio mendapat tugas untuk mendata jenis pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitar rumahnya. Dengan bantuan orang tuanya, Rio berhasil mendapatkan data sebagai berikut. Berdasarkan data yang diperoleh Rio, apakah kamu setuju dengan pernyataan berikut? A. Jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan adalah pedagang. B. Jenis pekerjaan yang paling sedikit dilakukan adalah petani. Dan C. Selisih banyaknya orang yang menjadi petani dan PNS kurang dari 3 orang. Nomor 2. Selama pandemi COVID-19, Desa Mekarjaya memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi. Total bantuan yang disalurkan ada 10 paket sembako. Rincian pembagian paket adalah 40 paket disalurkan kepada tukang becak, 25 paket kepada tukang ojek, yang 15 paket kepada buruh pasar,
dan sisanya disalurkan kepada buruh tani. Salin dan lengkapi tabel berikut berdasarkan informasi tersebut. Tugas yang nomor 3, Pak Ahmad adalah petugas pada bagian pendaftaran di Puskesmas Sumber Waras. Selama pandemi COVID-19, banyaknya pasien dibatasi maksimal 40 orang setiap harinya. Tabel berikut menunjukkan data kunjungan pasien pada bulan Juni minggu ketiga tahun 2020. Diagram batang berikut dibuat berdasarkan data kunjungan pasien di Puskesmas Sumber Waras. Kemudian, berdasarkan data pada soal nomor 1, apakah pernyataan berikut benar atau salah? A. Kunjungan pasien yang paling tinggi terjadi pada hari Senin dan Kamis. B. Kunjungan pasien terendah pada hari Rabu. Kemudian yang C. Selisih banyaknya kunjungan pasien pada hari Senin dan Sabtu adalah 15 orang. Nomor 5. Beberapa rumah sakit telah menggunakan panel surya sebagai sumber energi alternatif. Tabel berikut menunjukkan data banyaknya panel surya yang dimiliki beberapa rumah sakit. Jika setiap panel surya di rumah sakit A menghasilkan energi 100 watt peak, berapa total energi yang dihasilkan? Kemudian jika setiap panel surya di rumah sakit B menghasilkan energi 150 watt peak, berapa total energi yang dihasilkan? Diagram batang berikut dibuat berdasarkan data banyaknya pasien COVID-19 di rumah sakit tersebut. Pertanyaan A, apakah diagram batang tersebut masih perlu diperbaiki? Mengapa demikian? Tuliskan jawaban kalian. Jika masih perlu diperbaiki, salin lalu perbaiki diagram tersebut di buku kerja kalian. Nomor 7, perhatikan diagram batang berikut. Diagram batang berikut menunjukkan banyaknya anggota Posyandu Mekar pada periode tahun 2015 sampai 2019. Data tersebut kemudian dibuat menjadi diagram garis sebagai berikut. Diagram garis tersebut ternyata masih salah. Ayo temukan kesalahannya, kemudian salin dan perbaiki diagram garis tersebut. Soal yang terakhir, berdasarkan data banyaknya anggota Posyandu Mekar, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Tuliskan jawabanmu di buku tulis. A. Pada tahun berapa Posyandu Mekar memiliki anggota paling banyak? B. Pada tahun berapa Posyandu Mekar memiliki anggota paling sedikit? C. Berapa selisih anggota Posyandu Mekar tahun 2019 dan 2015? Kemudian berapa kenaikan banyaknya anggota Posyandu Mekar dari tahun 2016 ke tahun 2017? Nah, silahkan dicoba dikerjakan soal-soalnya, kemudian upload di Google Classroom sebagai tugas kalian. Khusus hanya soal ayo berlatih. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.